Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Repi Suyanti, Kepala SMP Swasta Eka Pendawa Sakti, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Sekolah kami adalah sekolah penggerak dan ini merupakan kesempatan yang bagus untuk kami belajar kurikulum merdeka, tapi sekaligus tantangan yang harus kami hadapi juga. Murid kami sangat suka bergerak, mereka belajar sambil bergerak. Namun di lain pihak, guru-guru masih belum bisa memahami karakteristik dan kebutuhan belajar mereka. Alhasil, pencapaian belajar kami tidak memuaskan. Hal ini dikarenakan guru masih rendah kompetensinya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelas. Selain itu, dukungan orang tua terhadap program-program sekolah masih rendah. Mereka yang notabene buruh perkebunan sawit merasa bahwa sekolah adalah satu-satunya yang mendidik anak-anak mereka, sehingga mereka merasa tidak ada kewajiban untuk mendampingi pembelajaran di rumah. Langkah awal yang kami lakukan adalah sosialisasi implementasi kurikulum merdeka kepada para guru, murid, dan wali murid. Hal ini penting dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka sehingga guru, murid, dan wali murid dapat bekerja sama dengan baik. Harapannya, para murid dapat dipahami karakteristik, kesiapan belajar, gaya belajar, dan kebutuhan belajarnya, sehingga pencapaian belajar mereka lebih optimal. Sekolah terus berbenah di segala aspek untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Para guru disiapkan dan di-upgrade pengetahuan dan kompetensinya agar dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berkualitas dan berdiferensiasi. Setelah mengikuti rangkaian lokakarya, kami mengadakan in-house training untuk belajar bersama tentang implementasi kurikulum merdeka di sekolah kami. Pembelajaran berdiferensiasi telah kami lakukan dengan membedakan konten, proses, dan produk sesuai dengan hasil asesmen diagnostik murid berdasarkan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid sehingga kebutuhan belajar murid terpenuhi. Untuk mewujudkan 6 dimensi profil belajar Pancasila, kami telah melaksanakan 3 tema proyek penguatan profil belajar Pancasila, yaitu rekayasa dan teknologi, kewirausahaan, dan bangunlah jiwa dan raganya. Selain itu, kami juga mengembangkan pembelajaran keterampilan hidup sesuai dengan bakat dan minat murid melalui proyek kolaborasi seperti budidaya lele, pengolahan bahan kimia, daur ulang kertas, ekoenzim, hidroponik, hortikultura, dan pengolahan pangan. Para murid merdeka untuk memilih topik, merencanakan, dan melaksanakan proyek dengan pendampingan guru pembimbing. Hasil proyek kolaborasi tersebut dipresentasikan di depan wali murid dan para staf perusahaan tempat kami bernaung untuk mendapatkan umpan balik perbaikan ke depan. Sekolah juga melibatkan wali murid dalam pembelajaran seperti pembelajaran informasi teknologi, pembuatan pizza, dan kerajinan tangan anyaman lidi sawit yang banyak terdapat di lingkungan kami. Perbaikan pembelajaran terus kami lakukan dengan mengadakan refleksi pembelajaran secara rutin, di mana para guru saling memberikan umpan balik untuk perbaikan bersama. Perubahan kurikulum ini banyak tantangan, maka kami harus terus belajar. Dengan pendampingan pengawas dan fasilitator, kami terus meningkatkan kompetensi guru melalui forum komunitas praktisi, di mana kami saling belajar dengan semangat, semua guru, semua murid. Para guru didorong untuk melakukan inovasi pembelajaran berdiferensiasi melalui pembuatan penelitian tindakan kelas sesuai dengan kebutuhan kelasnya. Dan dilombakan setiap tahun bertepatan pada Hari Guru Nasional. Kami juga mengundang guru-guru sekolah-sekolah sekitar untuk turut hadir pada event tersebut sehingga kami dapat berbagi praktik baik dengan mereka. Kami berharap dapat berkolaborasi untuk maju bersama teman-teman sejawat.
Untuk mencegah terjadinya perundungan di sekolah, para guru dan murid aktif untuk melakukan kampanye anti perundungan. Pada P5 tema Bangunlah Jiwa dan Raganya, para murid membuat proyek anti perundungan. Mereka bebas memilih caranya. Selain itu, kami juga melaksanakan program Talent Corner setiap 2 minggu sekali, guna mewadahi bakat dan minat murid. Hasilnya, para murid lebih percaya diri untuk menunjukkan bakat dan minatnya, serta belajar untuk menghargai dan mengapresiasi penampilan teman-temannya, sehingga angka perundungan di sekolah kami dapat terus diturunkan. Perkenalkan, nama saya Midian R. Siregar, salah satu guru di SMP swasta Eka Pendawa Sakti. Selama implementasi kurikulum Merdeka, Ibu Kepala Sekolah kami, Miss Revi Suyanti SPD MPDI, banyak memberikan dukungan, pendampingan dan bimbingan kepada kami dalam menerapkan kurikulum Merdeka ini. Kami sering diberikan pengimbasan oleh Ibu Kepala Sekolah bagaimana cara mengimplementasikan kurikulum Merdeka, baik dalam penyusunan KWSP, modul ajar, CPATP, dan lain-lain. Selain itu, kami selalu didorong, dimotivasi untuk mengikuti kegiatan lokakarya, pelatihan baik secara online maupun secara langsung. Kami juga selalu diberikan coaching klinik, artinya kami diberikan pendampingan untuk memaksimalkan proses pemahaman atau pengimplementasian tentang kurikulum Merdeka. Terima kasih. Saya Sari Ramadhani, saya guru bahasa Inggris. Di sini kami tidak hanya mengajar, tapi juga belajar. Dalam komunitas praktisi di sekolah kami memecahkan masalah-masalah dalam pembelajaran. Kami aktif berdiskusi dan saling belajar. Komunitas praktisi membuat saya semakin bersemangat untuk meningkatkan kompetensi diri saya. Halo, saya Michelle dari kelas 7 Berkebinekaan Global. Saya suka belajar IPA. Di sini, para guru mengajar IPA dengan sangat menyenangkan. Saya bebas belajar dengan cara saya, Pak Guru mengajar saya dengan sabar. Hai, nama saya Anya. Saya dari kelas 7 Beriman. Saya sangat suka bernyanyi dan menari. Saya bisa menampilkan bakat menari dan menyanyi saya di sekolah. Teman-teman memberikan tepukan semangat untuk saya sehingga saya dapat percaya diri. Perkenalkan, nama saya Arya dari kelas 8 Mandiri. Saya senang sekolah di sini karena bisa memilih proyek yang diinginkan. Saya di sini mengambil proyek budidaya lele dan mereka teman-teman saya mengerjakan hortikultura. Dengan langkah-langkah dan program-program yang telah kami lakukan, alhamdulillah peningkatan pembelajaran berkualitas di sekolah kami sangat signifikan. Dibuktikan dengan hasil rapat pendidikan kami yang terus meningkat dari tahun lalu. Guru-guru semakin terampil untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya masing-masing, sehingga semua anak dapat terlayani karakteristiknya, kebutuhan belajarnya, gaya belajarnya, dan kesiapan belajarnya. Selain itu, perundungan di sekolah kami sudah jauh menurun. Anak-anak sudah saling bisa menghormati, menghargai, dan mengapresiasi teman-temannya. Dukungan orang tua juga terus meningkat, terbukti dengan bersedianya mereka untuk datang ke sekolah mengajari anak-anak keterampilan yang mereka bisa, seperti menganyam lidi dan membuat makanan. Demikianlah praktek baik yang telah kami lakukan sebagai implementasi kurikulum Merdeka di sekolah kami. Kami berharap kami dapat meningkatkan terus kinerja sekolah sehingga kami dapat menjadi sekolah yang maju baik di pembelajaran kognitif dan non-kognitifnya. Terima kasih. Sekolah